Pernahkah kita merasa sepi bahkan di tengah keramaian? Mungkin di antara kita ada yang pernah atau sering menganggap rasa sepi itu adalah kutukan. Sehingga saking takutnya pada rasa sepi, kita dengan segala cara mencoba untuk lari dari rasa sunyi itu, yang akhirnya tanpa kita sadari membawa kita sibuk mencari validasi dan perhatian, yang seakan-akan tanpa kehadiran orang lain hidup ini nggak bermakna. Namun apakah benar kesendirian itu horor sebegitunya? Ataukah kesendirian itu justru menyimpan anugerah tersembunyi yang sebenarnya malah sering kita abaikan? Sedulurku semuanya, pernah nggak panjenengan semua itu menyadari bahwa ketika dunia diam, ketika tidak ada distraksi, itu justru kita akhirnya bisa mendengar suara yang paling jujur, yaitu suara dari dalam diri, suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk pikuk dunia. Bahasan kita kali ini mengingatkan saya pada salah satu ayat, kalau enggak salah ini ya, dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat 20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya kurang lebih, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kalau kita memperhatikan makna dari ayat ini, itu seakan Allah telah memberikan signal pada kita bahwa sunyi itu bukan kekosongan. Justru sunyi itu adalah ruang untuk merenung, meresapi, mengenali siapa kita sebenarnya tanpa topeng dan tuntutan. Dan jika kita bisa memahami lebih jauh, bisa diartikan bahwa kesendirian itu malah bukan satu kelemahan atau satu momok horor yang harus kita takuti, atau kita harus mencari pelipur darinya atau lari darinya. Karena apa? Kesendirian itu malah
merupakan ruang pembentukan jiwa bagi yang mau memperhatikan. Ada petua Jawa yang mengatakan bahwa barang siapa kalau ingin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui siapapun, maka sendirilah. Jadi sapa wonge sing kepingin weruh apa-apa sing gak diweruhi sapa-sapa, mongko juhuta. Sebab juhud ning kono, maneges ning kono bakal nuwuhne utawa wanuh kelawan guru sejati. Itu petua Jawanya kayak gitu. Kalau artinya itu barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun, maka zuhudlah, karena hanya dengan zuhud itu kita akan dipertemukan dengan guru kehidupan yang sejati. Kok bisa? Begini, ayo coba kita bersama renungkan ya. Kesendirian itu bisa mengajarkan keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Enggih mboten? Iya enggak? Ia juga bisa membongkar luka yang kita simpan rapat-rapat sekalipun. Enggih mboten? Dan lebih jauh jika kita mau memperhatikan atau maneges dengan kesendirian, ia akan menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati itu tidak tergantung pada faktor luar. Nah, ini pas dengan dawuh Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Nah, di antara satu hadisnya ya, beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri dan tidak sibuk mencari-cari aib orang lain. Paham boten? Nah, itu satu di antara sekian manfaat dari sendiri itu tadi. Karena gampangane saat sendirian itu yos ibaratnya kita bisa bercermin ya. Bukan hanya dengan wajah tapi juga dengan hati. Nah, justru di titik itulah nanti kita akan belajar menjadi kuat, dewasa, atau belajar mendapatkan jawaban yang paling jujur. Oleh karenanya dalam kesendirian yang tenang itu yang namanya tafakur itu akan menjadi mungkin. Dan kalau sudah tafakur maka akan lahirlah kebijaksanaan. Itu salah satu di antaranya ya dari faedah sendiri itu. Semoga dari sini bisa membuat kita semua mulai sekarang enggak lagi lari dari sepi ya, dan mulai bisa gampangannya nek iso iki malah menari bersama kesunyian. Karena bagi mereka yang mampu berdamai dengan sunyi itu akan menemukan cahaya di dalam gelap. Toh masih lari pun itu juga percuma. Buktinya banyak orang yang mencari bahagia dari status pujian dan angka atau apa di media sosial lah wis katakanlah. Toh nyatane kebahagiaan itu enggak ditemukan di sana. Apa meneh sing langgeng enggak ditemukan, karena kebahagiaan itu
lahirnya itu dari hubungan yang dalam dengan jiwa kita sendiri, plus tentunya dengan Allah. Makanya Gusti Allah itu mengingatkan kita dengan firman-Nya itu, kalau nggak salah di surat Ar-Ra'd ya, ayat 28 itu kalau nggak salah, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke sedulurku, sekali lagi saya mengajak panjenengan semua yang selalu merasa kesepian untuk jangan lagi takut kesepian, takut kesendirian ya. Karena kita lahir sendiri, kita mati sendiri. Antara dua kesendirian itu kita diberi kesempatan untuk bertumbuh. Saat mana kita merasa sendiri, kalau bisa jangan buru-buru mencari pelarian. Duduklah, dengarkan. Sunyi itu adalah gerbang menuju kedalaman jiwa dan ketulusan hubungan dengan Tuhan. Semoga bermanfaat.